Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Endri. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Retno? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Endri. Gimana dengan Pak Endri? Alhamdulillah juga saya dalam kondisi sehat, Bu. Dan hari ini saya dengar-dengar Ibu akan melakukan proses coaching ya dengan Koci. Dan mungkin sebelum nanti Ibu memulai kegiatan coaching, saya akan bertanya dulu sebagai observer. Kita melakukan kegiatan pra-observasi coaching seperti itu. Ya, Pak. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Tri Susilowati, Bapak. Seperti itu. Dan sedikit mungkin saya ingin menyampaikan tentang rubrik yang nanti kita gunakan dalam proses coaching Ibu ya. Yang pertama yaitu nanti dalam proses coaching Ibu diharapkan menerapkan alur tirta. Yang kedua juga nanti diharapkan Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot dari hasil analisis jenengan ketika mendengarkan cerita ataupun permasalahan yang disampaikan oleh Koci. Terus yang keempat, jangan lupa kita menerapkan prinsip coaching yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi daripada Koci seperti itu. Oke, Pak Endri, nanti saya akan melaksanakan proses coaching seperti rubrik penilaian yang telah Pak Endri paparkan tadi. Seperti itu, Pak. Baik, Ibu. Dan mulai mungkin saya akan ajukan pertanyaan pertama dulu dalam kegiatan praobservasi di sini. Saya ingin menanyakan apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan dulu nanti dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu, Pak. Oke, baik. Terus yang selanjutnya, pertanyaan kedua, secara spesifik kompetensi mana yang ingin saya observasi Bu nanti dalam kegiatan coaching? Oh ya, yang sebaiknya yang diobservasi oleh Pak Endri nanti yang mengajukan pertanyaan berbobot itu tadi saja, Bapak, seperti itu. Oke, seperti itu nggih. Nggih. Terus yang terakhir, pertanyaan ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai Bu Retno apa hari ini dalam kegiatan coaching? Nanti setelah coaching ini saya harapkan fungsi dari saya itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya seperti itu, Bapak. Oke, baik. Oke. Mungkin cukup Ibu kegiatan pra-observasi kita di pagi hari ini. Dan monggo bisa dilanjutkan kegiatan coaching dengan Koci. Saya nanti akan berperan sebagai pengamat untuk mengamati jalannya kegiatan coaching yang Ibu laksanakan hari ini. Seperti itu nggih. Mungkin saya akhiri. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Selamat pagi, Putri. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu Retno. Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Saya sehat. Bagaimana dengan Bu Retno hari ini kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, Putri. Itu. Iya, Bu. Kira-kira Bu Retno hari ini ada waktu ya, Bu, ya buat saya. Kira-kira 10 apa 15 menit, Bu. Oh iya, Bu, hari ini insya Allah saya free. Silahkan kalau mau mengobrol tentang apa, monggo saya persilahkan seperti itu. Iya, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bu Retno yang insya Allah nanti akan meluangkan waktunya buat saya. Di sini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada
Bu Retno ya Bu ya tentang masalah saya. Jadi di sini saya merasa di sekolah itu saya tidak dilibatkan Bu dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Itu apa mungkin itu hanya perasaan saya atau bagaimana ya Bu ya. Jadi saya ingin minta bantuan Ibu, bagaimana menurut Ibu, menurut Bu Retno begitu Bu. Oh ya Bu, eh, yang pertama akan saya tanyakan itu kenapa Putri sampai berpikir demikian ya, seperti tidak dilibatkan seperti itu. Iya Bu, jadi dalam contoh-contoh kecil saja Bu, seperti pada peringatan hari-hari besar, apa acara-acara di sekolah, eh, contohnya seperti hari ulang tahun kemerdekaan, seperti itu kan semua teman saya, teman sejawat itu kan mendapat tugas masing-masing ya Bu, mendapat tugas tambahan. Kemudian untuk saya itu jarang diberi tugas, diberi mandat sama Bapak Kepala Sekolah seperti itu, Bu. Jadi merasa saya itu sepertinya kurang begitu dilibatkan begitu, Bu. Oh, yes. Nah, selain itu adakah kegiatan lagi yang mungkin Putri tidak dilibatkan? Iya, jadi seperti pada kegiatan di sekolah itu kan ada pembiasaan ya Bu ya di sekolah saya itu. Nah, setiap pembiasaan itu kan ada guru yang menghandle, misalnya dalam hal pembiasaan literasi itu kan ada satu guru yang menghandle. Kemudian kegiatan apa surat-surat pendek itu juga ada salah satu guru yang menghandle begitu Bu. Tapi di sini saya itu tidak ada tugas begitu Bu. Jadi saya itu merasa kurang dilibatkan, apa mungkin itu hanya perasaan saya, apa memang seperti itu ya Bu ya? Itu tadi semua Putri merasa tidak dilibatkan. Lalu Ya. bagaimana tanggapan Putri itu mengenai kondisi yang seperti itu, Bu? Iya, jadi sebenarnya saya itu ingin sekali Bu, saya itu ikut bersama-sama mereka. Jadi dalam hal kegiatan apapun itu saya juga diberi tanggung jawab, saya disuruh menghandle apa, saya ingin seperti itu Bu. Tapi kalau saya analisa di sini Bu, kelihatannya memang Bapak Kepala Sekolah sama rekan-rekan sejawat itu melihat saya itu saat-saat ini itu kan sibuk Bu, karena saya sedang mengikuti itu program guru penggerak. Jadi memang waktu saya itu full Bu, sampai kadang-kadang untuk mengajar anak pun saya agak kerepotan begitu Bu. Apa mungkin itu ya Bu penyebab Bapak Ibu guru atau Bapak Kepala Sekolah tidak melibatkan saya? Apa seperti itu Bu Retno ya? Oh ya Bu, menurut saya itu juga bisa menjadi salah satu faktor Putri tidak dilibatkan dalam acara-acara itu karena melihat Putri yang sudah terlihat sibuk dan keteteran pada waktu melakukan itu ada acara Putri kan mendapatkan apa nih istilahnya kesibukan guru penggerak seperti itu. Jadi mungkin beliau-beliau teman sejawat dan juga Pak Kepala Sekolah itu merasa membebani jika Putri dilibatkan untuk acara-acara yang notabene hari besar seperti itu. Mungkin masih bisa dihandle teman yang lain seperti itu, Bu. Iya Bu, jadi sebenarnya saya punya perasaan senang juga Bu kalau tidak dilibatkan itu karena kan saya juga tidak terlalu repot. Tapi di sisi lain Bu, saya juga merasa bagaimana ya. Kemudian saya itu menjadi introspeksi diri. Sebenarnya saya itu kekurangannya itu di mana begitu sehingga saya tidak dilibatkan. Sehingga dengan begitu saya mulai untuk berbenah diri Bu. Jadi mungkin mereka tidak melibatkan saya itu apa memang karena mereka itu melihat saya yang
sangat sibuk atau mungkin karena memang saya itu kurang mampu dalam hal apa begitu Bu. Jadi di sini saya selain introspeksi diri, saya juga mau minta solusi, minta wawasan dari Bu Retno, bagaimana cara saya mengatasi masalah saya ini Bu, begitu Bu. Nah, menurut saya ya, dari cerita Putri itu, Putri tidak dilibatkan dalam kegiatan sekolah itu tadi, itu karena mereka tidak ingin membebani Putri, agar Putri itu lebih fokus pada kegiatan yang Putri ikuti, seperti guru penggerak itu tadi, seperti itu Bu. Nah, sekarang Putri itu sudah berpartisipasi aktif dalam program sekolah atau tidak ya Bu? Iya Bu, saya juga sudah berpartisipasi aktif Bu sebenarnya di sela-sela tugas saya sebagai guru penggerak, di sela tugas-tugas saya dalam menyelesaikan ini materi guru penggerak itu sebenarnya saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti program-program di sekolah Bu. Contohnya dalam kegiatan pembiasaan itu walaupun saya tidak menghandle langsung anak-anak, itu saya juga berbaur bersama mereka. Kemudian pada saat perayaan hari-hari besar, misalnya ada upacara, saya juga selalu mengikuti Bu, mengikuti upacara tersebut, juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan di sekolah saya. Hanya memang saya tidak diberi tugas tambahan atau tidak diberi tugas khusus begitu Bu. Jadi waktu kemarin-kemarin itu saya merasa juga kecewa juga Bu, karena yang lainnya ada tugas tambahan ini, yang guru yang lain ada tugas tambahan ini, kok saya tidak seperti itu. Tapi mungkin mulai hari ini saya sudah mulai berpikir Bu Retno ya, seperti Ya. yang Bu Retno katakan tadi bahwa mereka tidak melibatkan saya itu karena memang mereka tahu tentang kesibukan yang saya alami seperti itu, Bu. Iya Bu, betul sekali. Jadi Putri itu tidak usah merasa berkecil hati, tidak dilibatkan. Kalau menurut saya itu tadi, mereka tidak ingin membebani Putri seperti itu. Nah, tapi saya mau bertanya dulu sama Putri Ya, itu, Bu. kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk memulai hal tersebut, Bu? Menurut saya ingin matur kepada Bapak Kepala Sekolah ataupun juga kepada teman sejawat bahwa saya itu kalau dilibatkan atau diberi tugas tambahan itu juga tidak apa-apa. Saya akan berusaha semaksimal mungkin membagi waktu saya agar saya juga mempunyai tugas Bu seperti itu. Jadi tidak hanya melaksanakan apa yang sekarang menjadi tanggung jawab saya sebagai calon guru penggerak, tapi dalam hal kegiatan di sekolah saya juga ingin ikut berpartisipasi seperti itu Bu. Jadi mungkin langkah saya itu mungkin saya matur ya Bu ya sama Bapak Kepala Sekolah bahwa saya itu boleh diberi tugas tambahan seperti itu. Kira-kira bagaimana Bu kalau saya melangkah seperti itu Bu Retno? Oh iya, menurut saya juga bagus Bu. Ya, Saya beri apresiasi Putri itu hebat karena berani iya, matur terima sama Pak kasih. Kepala Sekolah, karena merasa napa nggih hanya enak-enak saja yang temennya atau yang Nggih, lain itu kan nggih. ada tugas tambahan, sedangkan Putri Iya. tidak. Jadi merasa Iya. tidak enak dengan teman yang lain juga seperti itu Bu. Iya, Oke, Bu. Maksud bagus. saya kan seperti ini. Jadi kalau saya diam saja, mungkin kan mereka juga mengira saya itu memang begitu sibuk. Jadi sepertinya saya itu menikmati apa yang sudah berjalan, jadi tidak diberi tugas malah keenakan seperti itu, Bu. Jadi di sini saya berusaha matur sama Bapak Kepala Sekolah bahwa saya itu kalau memang ada tugas tambahan itu saya insya Allah bisa menjalankannya. Seperti itu, Bu Retno. Oh, nggih nggih nggih. Oke, oke. Baik Putri, terus semangat, Iya, tidak Bu. usah berkecil hati seperti itu ya Bu, Baik, mungkin Bu. itu Baik, tadi. no, Iya ya. Iya, Bu. Bu. Jadi dilanjutkan untuk tanggung jawabnya, Putri tidak usah
Tidak usah malu, tidak usah merasa tidak dipedulikan, disingkirkan, tidak usah seperti itu ya Bu. Nggih, Iya, Bu Retno, terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Di sini setelah ada perbincangan sama Bu Retno, saya merasa lega. Kemudian ada gambaran langkah saya berikutnya seperti apa, seperti itu Bu. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya Bu Retno ya. ya Bu, sama-sama Bu. Semoga Putri kedepannya juga lebih baik lagi, tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak penting seperti itu ya Bu. Iya, Teruslah iya Bu juga Retno. menggerakkan teman-teman dan juga murid seperti itu ya Bu. Iya, terima kasih Bu Retno. Saya akan pegang saran dari Bu Retno. Terima kasih Bu. Sama-sama Putri. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Retno. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi setelah saya ikut menyimak kegiatan coaching yang Ibu laksanakan dengan coach yaitu Bu Tri Susilawati nggih. Nggih, Pak. Di kegiatan ini mungkin saya akan mengadakan kegiatan pasca observasi ataupun kegiatan pengamatan yang dilakukan setelah proses coaching seperti itu. Dan saya akan Iya. mulai dengan pertanyaan yang pertama sebelum saya nanti Nggih. memberikan data hasil pengamatan saya. Adapun pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Oke, yang sudah saya lakukan tadi yaitu melakukan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Jadi memberikan pertanyaan apa toh yang menjadi kesulitan dari coach saya tadi, seperti itu, Pak. Oke, baik. Ada yang ditambahkan? Sudah, Pak, itu saja, Pak. Oke. Dan sebelum saya lanjut ke pertanyaan kedua, mungkin di sini saya akan membacakan hasil catatan ataupun observasi saya terkait proses coaching yang Ibu Retno tadi laksanakan, nggih. Yang pertama yaitu dimulai dari kegiatan mendengarkan, nggih. Tadi Ibu Retno sudah hadir sepenuhnya, menyimak dan mendengarkan dengan aktif cerita ataupun permasalahan yang disampaikan oleh coach. Dan yang kedua, Bu Retno juga sudah menerapkan alur tirta dalam proses coaching, dimulai dari menetapkan tujuan, terus identifikasi masalah, terus ada rencana aksi, dan yang terakhir tadi tentang tanggung jawab ataupun tindak lanjut setelah pelaksanaan rencana aksi seperti itu. Terus saya lihat juga tadi Bu Retno sudah memberdayakan coach untuk mencari solusi dari permasalahan yang disampaikan. Dan yang terakhir, saya juga sudah menyimak ataupun mengamati Bu Retno tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang dimaksud dengan pertanyaan berbobot di sini adalah pertanyaan yang sesuai ataupun sinkron dengan topik pembicaraan, seperti halnya tadi yang disampaikan oleh coach Ibu Tri Susilawati seperti itu, nggih. Nggih, Bapak. Dan itu tadi adalah hasil catatan saya selama observasi. Mungkin saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua sebelum kita akhiri sesi pasca observasi ini. Nggih, Bapak. Yang kedua pertanyaannya yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan seperti itu. Oke, Bapak, yang ingin saya kembangkan lagi setelah tadi mengajukan pertanyaan berbobot yaitu kehadiran secara penuh seperti itu, Bapak. Oh iya, baik. Oke. Jadi untuk kompetensi yang mungkin ingin dikembangkan lagi adalah kehadiran seutuhnya ataupun kehadiran sepenuhnya dalam mendengarkan, menyimak ataupun mencari solusi permasalahan ya dari cerita ataupun permasalahan yang disampaikan oleh coach. Oke, Bu, mungkin cukup
untuk kegiatan pasca observasi yang kita lakukan pagi hari ini. Dan mungkin kita Nggih. bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endri, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Putri. Iya, Pak Endri. Hari ini Pak Endri melakukan coaching ya, Pak ya? Iya, Ibu, rencana seperti itu. Saya hari ini ada jadwal untuk melakukan kegiatan coaching bersama dengan coach saya, yaitu Ibu Retno Pujiastuti, seperti itu, Ibu. Iya, Pak. Di sini saya sebagai observer, Pak. Mohon maaf bila nanti saya melakukan atau mengadakan beberapa pertanyaan kepada Pak Endri, nggih, Pak, nggih. Yang ingin saya tanyakan hari ini, Pak Endri sudah siap nggih sama Bu Retno mau melakukan coaching, Pak ya? Insya Allah sudah siap, Ibu. Iya. Kemudian nanti saya inginkan dalam praktek coaching nanti, dalam mengadakan coaching nanti dari Pak Endri, saya harapkan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Pak ya. Kemudian juga alur tertanya mohon untuk diperhatikan. Kemudian juga prinsip-prinsip dari coaching, Pak ya. Baik, Ibu. Ya, Nggih, insya Allah akan sebelumnya saya terapkan. sebelumnya Pak Endri, saya ingin menanyakan hal-hal sebagai berikut. Jadi, kompetensi apa sebenarnya yang ingin Bapak kembangkan dari pelaksanaan coaching yang nanti akan Bapak laksanakan? Oke, baik. Untuk coaching pada hari ini, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif yang saya miliki supaya lebih baik lagi. Dan yang selanjutnya mungkin saya ingin mengembangkan keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang diajukan ataupun disampaikan oleh coach dalam kegiatan coaching seperti itu, Ibu. Oh, luar biasa Bapak. Jadi yang ingin Bapak kembangkan adalah hadir sepenuhnya atau present. Jadi nanti mohon Pak Endri untuk tidak menyambi ya Pak, tidak disambi dengan pekerjaan yang lain, sehingga Bapak hadir dengan sepenuhnya bersama Ibu Retno, sehingga nanti pelaksanaan coaching dapat berjalan dengan baik, tidak ada kendala, juga tidak ada masalah-masalah yang masih belum terselesaikan. Seandainya nanti Pak Endri dengan melaksanakan pekerjaan lain, mungkin nanti akan konsentrasinya akan berkurang, Bapak. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apa yang perlu saya observasi, yang saya amati dari pelaksanaan coaching yang nanti akan Bapak laksanakan bersama Ibu Retno, Pak? Baik, Ibu. Nanti tolong Ibu sebagai observer mengamati kegiatan coaching saya terkait alur cerita yang saya terapkan, apakah sudah sesuai apa belum, dan mohon nanti setelah kegiatan coaching saya selesai, saya diberikan hasil catatan jenengan ataupun observasi jenengan, sehingga saya bisa melakukan perbaikan jikalau ada hal yang masih perlu saya tambahkan, seperti itu. Baik Pak Endri, luar biasa. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, sebenarnya indikator apa yang Bapak inginkan dalam pelaksanaan coaching hari ini, Pak? Oke, indikator yang saya ingin capai dalam kegiatan coaching pada hari ini, untuk mengukur pengembangan ataupun keberhasilannya. Nanti saya harapkan dari coach saya sendiri tersebut bisa menemukan solusi permasalahan setelah beliau nanti menceritakan ataupun menyampaikan permasalahan yang beliau hadapi seperti itu, sehingga beliau bisa menemukan solusi permasalahan
dan mungkin juga beliau nanti bisa menerapkan rencana dari solusi yang sudah disusun dan dapat menghasilkan hasil yang positif seperti itu bagi coach saya. Baik, Pak Endri, saya kira pertanyaan saya cukup sekian pada acara pra-observasi ini, Pak. Silahkan Bapak melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Retno. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Endri dan Pak Retno. Selamat mengerjakan, semoga sukses, Pak ya. Amin, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Endri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Endri. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Dalam keadaan Alhamdulillah sehat Pak Endri. Pak Endri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini juga saya dalam keadaan sehat dan hari ini kita juga ada agenda coaching ya, sudah kita sepakati. Dan nanti kita ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk berdiskusi ataupun ngobrol santai saja sambil mungkin juga menemukan ataupun mencari sebuah solusi dari permasalahan, mungkin jika ada masalah ataupun kendala yang Ibu alami dalam kegiatan menjalankan peran sebagai guru ataupun pendidik di sekolah. Iya Pak, di sini saya ingin bercerita terkait fenomena atau permasalahan saya di sekolah, Bapak, seperti itu. Oh iya, tepatnya mungkin bisa dijelaskan lebih detail Ibu, ada kejadian ataupun fenomena apa yang Ibu alami di sekolah? Begini Bapak, jadi Bapak Ibu guru di sekolah saya itu masih sering melaksanakan pembelajaran yang monoton seperti itu Pak, dan secara konvensional, seperti contohnya itu ceramah dan pemberian tugas sehingga murid menjadi terlihat bosan seperti itu. Oke, baik Ibu. Coba saya konfirmasi ulang terkait kejadian ataupun fenomena yang Ibu ceritakan tadi nggih. Jadi di sekolah Ibu masih banyak Bapak Ibu guru yang ketika mengajar itu masih menggunakan ataupun menerapkan metode mengajar yang konvensional, yang masih menerapkan metode ceramah, penugasan yang banyak sehingga menyebabkan murid menjadi bosan ataupun semangat belajarnya menjadi berkurang seperti itu nggih. Dan Ibu juga berkeinginan agar Bapak Ibu guru ataupun rekan sejawat yang berada di sekolah Ibu bisa menerapkan pembelajaran yang lebih kreatif, yang menyenangkan bagi murid. Seperti itu nggih Ibu nggih? Betul Bapak, saya itu sangat berharap mereka itu melakukan perubahan terkait cara mengajar ketika di sekolah seperti itu Bapak. Jadi tidak hanya dengan cara konvensional seperti itu Pak. Oke. Coba sekarang menurut Ibu Retno, dari kejadian tersebut, fenomena tersebut yang terjadi di sekolah Ibu, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya sehingga guru-guru di sekolah Ibu masih mempertahankan metode mengajar yang konvensional seperti itu tadi? Begini Bapak, menurut saya itu mereka itu sudah terlalu masuk dalam zona nyaman seperti itu Pak, dan mereka kan kebanyakan hampir memasuki usia pensiun, jadi merasa berat untuk melakukan perubahan seperti itu. Jadi berpikirnya dengan cara seperti ini anak itu akan paham dan seperti itu. Baik Ibu. Oke, dengan kejadian itu ataupun fenomena tersebut yang terjadi, apakah Ibu Retno sebelumnya sudah punya rencana yang dilakukan untuk membangkitkan motivasi rekan sejawat, yaitu termasuk guru senior di sekolah,
untuk melakukan perubahan terkait metode dan cara mengajar mereka, mungkin sudah punya ide ataupun gambaran sebelumnya terkait ini, Bu? Nggih, di sini saya tuh mempunyai rencana untuk mengadakan mentoring, Pak, dan merintis komunitas praktisi di sekolah saya. Namun sebelumnya mungkin saya harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk memulai rencana akan saya buat seperti itu, Bapak. Oke, baik. Terus kira-kira menurut Ibu Retno, rencana ataupun rancangan kegiatan yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira bisa berjalan dengan efektif ataupun bisa berhasil seperti itu, Ibu? Mungkin jika rencana kegiatan saya tersebut tidak berjalan secara lancar dan kurang efektif, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dari sekolah yang lain yang mempunyai pengalaman dan kemampuan yang lebih baik dari saya seperti itu, Pak. Jadi nanti kita akan berkumpul seperti itu. Oke, baik. Oke. Jadi mungkin yang perlu di sini Ibu Ibu terapkan dulu ya, yaitu terkait keyakinan diri dulu, terkait Ya, rencana kegiatan yang sudah digambarkan, sudah disampaikan tadi, harus percaya diri oke. dulu. Dan nanti ketika sudah percaya diri dan kegiatan dilaksanakan, dan semoga berhasil. Jikapun nanti tidak, Ibu nanti akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dari sekolah lain yang Ibu anggap mempunyai kompetensi yang lebih baik, kompetensi yang lebih memadai daripada yang Ibu miliki, seperti itu, nggih. Nggih, nggih Bapak. Terima kasih untuk masukan atau solusi yang Bapak berikan kepada saya. Seperti itu, Bapak. Oke, baik, semoga rencana yang akan Ibu terapkan nanti juga berjalan dengan lancar, dengan apa namanya sukses, sehingga ada perubahan ke arah yang lebih baik di sekolah Ibu, dan tentunya nanti implikasinya ataupun hasil akhirnya murid-murid bisa belajar dengan lebih apa namanya bersemangat, lebih senang, dan tentunya lebih berpihak kepada murid, seperti itu pembelajaran yang dilaksanakan. Oke, mungkin seperti itu Ibu untuk kegiatan coaching hari ini. Apakah sudah cukup atau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Nggih, saya rasa sudah cukup. Terima kasih untuk masukan atau solusi dari Pak Endri. Saya merasa lega sudah mendapatkan solusi tersebut. Insya Allah saya akan implementasikan semampu saya dan memperkuat diri saya untuk melakukan hal perubahan tersebut, Bapak. Terima kasih. Cukup sampai di sini dulu ya, Bapak. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Jika dirasa Ibu sudah cukup, tidak ada yang ingin disampaikan lagi, dan saya doakan semoga nanti kegiatannya berjalan lancar dan bisa kita ngobrol kembali Ibu sambil menyampaikan, bercerita tentang hasil kegiatan yang sudah Ibu laksanakan sebelumnya di lain kesempatan. Nggih, terima kasih Bapak. Oke, jika cukup kita akhiri dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih coaching yang sudah Bapak Ibu laksanakan, yaitu Pak Endri Yulianto bersama Ibu Retno Pujiastuti. Praktek coaching yang sangat luar biasa, nggih. Pada tahap pasca observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, nggih. Mohon waktunya, nggih, Pak Endri. Baik Ibu. Nggih. Ya, yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi, Pak? Oke, baik Ibu. Terkait kegiatan coaching yang baru saja saya laksanakan, tadi saya sudah menerapkan alur tirta dalam kegiatan coaching, dimulai dari menentukan tujuan, yang kedua yaitu identifikasi masalah dari cerita yang disampaikan oleh coaching,
Dan yang ketiga yaitu saya memberdayakan coach saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang beliau hadapi ataupun temui. Dan yang terakhir, saya juga menerapkan alur tanggung jawab. Jadi setelah kegiatan ataupun rancangan kegiatan yang dilaksanakan oleh coach saya akan berbicara kembali, ngobrol kembali dengan coach saya untuk mengetahui sebagaimana hasilnya, apakah sudah berjalan baik, positif ataupun belum, seperti itu. Dan yang kedua, tadi juga saya sudah mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan intensif dari cerita yang sudah disampaikan oleh coach saya. Dan terakhir juga saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan sesuai dengan kasus ataupun permasalahan yang dihadapi, seperti itu, Ibu. Iya, betul sekali Pak Endri. Jadi setelah saya amati ya Pak Endri ya, tadi Pak Endri sudah melaksanakan alur tirta secara benar, kemudian sudah ada aksi nggih dari Ibu Retno Puji Astuti, kemudian Bapak Endri juga sudah memberikan solusi atau penyelesaian tentang masalah yang sedang dihadapi Ibu Retno tadi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah apa yang sudah dicapai dari pelaksanaan atau agenda kucing pada hari ini yang sudah dicapai oleh Pak Endri sendiri, Bapak? Oke, mungkin saya tadi sudah memberdayakan coach saya, yaitu Bu Retno, untuk bisa menentukan rancangan kegiatan yang akan beliau lakukan terkait kendala ataupun permasalahan ataupun fenomena yang beliau hadapi di sekolah, seperti itu, Ibu. Iya Pak, bagus sekali. Jadi di sini saya mempunyai catatan ya Pak tentang pelaksanaan praktek kucing yang sudah Bapak laksanakan bersama Bu Retno tadi, bahwa Pak Endri sudah melaksanakan ketentuan sebagai tadi ya Pak ya, sebagai kuci ya Pak ya. Sebagai coach mungkin Bu, saya Bu. Oh ya, sebagai coach ya, sebagai coach. Jadi alur urutannya Bapak sudah melaksanakan sepenuhnya, sudah bagus, sudah memberikan pengembangan atau cara berpikir dari Bu Retno sehingga Bu Retno bisa menyelesaikan masalah yang kemudian langkah-langkahnya sudah Bapak Endri berikan sehingga Bu Retno sudah bisa memulai dengan langkah awal sehingga apa yang menjadi permasalahan Bu Retno bisa diatasi. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak, mohon maaf, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak Endri kembangkan setelah melaksanakan praktek kucing pada hari ini, Pak? Ya, mungkin keterampilan selanjutnya yang ingin saya asah kembali ataupun saya tingkatkan lagi terkait peran saya sebagai coach, yaitu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang relevan, pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan ataupun kasus yang disampaikan oleh coach, seperti itu, Ibu. Nah, baik Pak Endri, luar biasa. Selamat ya Pak atas acara pada pagi hari ini yang sudah berjalan dengan lancar dan juga sudah memberikan pengetahuan ataupun solusi kepada Bu Retno Puji Astuti. Mudah-mudahan sangat berguna sekali bagi Bu Retno Pak, apa yang sudah Pak Endri sampaikan tadi, dan juga berguna juga kepada Pak Endri untuk meningkatkan kompetensi diri Bapak sendiri. Sekian dari saya Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu. Ya, sama-sama Pak Endri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri, selamat pagi.
Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno, selamat pagi juga, Bu. Bagaimana kabar Bu Retno hari ini, Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Di sini saya tadi mendengar sebuah percakapan bahwa Putri itu akan melakukan kegiatan kucing ya Bu ya, seperti itu. Betul, Bu. Betul sekali, Bu. Saya hari ini mau melakukan kegiatan kucing bersama Bapak Endri Julianto, Bu Retno. Oh iya, kegiatan kucing hari ini bersama Bapak Endri Yulianto nanti kira-kira akan membahas rubrik penilaian yang akan Ibu terapkan itu apa ya Bu ya? Seperti itu. Yang ingin saya terapkan di sini, saya ingin memberikan apa ya suatu solusi kepada masalah yang diajukan atau yang sedang dihadapi oleh Bapak Endri Julianto, Bu. Nanti saya akan mengarahkan atau memberikan gambaran apa yang ingin yang seharusnya dilakukan oleh Bapak Endri, begitu Bu. Oh, nggih. Kemudian kompetensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan terhadap fungsi dari Putri ya, seperti itu ya? Iya, ya kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini saya ingin hadir penuh Bu. Jadi saya ingin mendengarkan apa yang menjadi permasalahan Pak Endri. Jadi saya ingin fokus sehingga nanti saya bisa memberikan apa yang seharusnya saya berikan kepada Bapak Endri Julianto begitu. Seperti apa mungkin cara-cara, langkah-langkah selanjutnya sehingga bisa diimplementasikan di dalam permasalahannya Pak Endri Julianto seperti itu, Bu. Oke, baik Ibu. Sekarang saya ingin mengetahui kompetensi mana nanti yang ingin saya observasi, Bu. Seperti itu pada saat Putri melakukan proses kucing bersama dengan Pak Endri. Seperti itu, Bu. Iya, jadi saya mohon nanti Bu Retno Pujiastuti mohon maaf untuk memberikan pengamatan atau penilaian tentang prinsip-prinsip kucing yang saya laksanakan bersama Bapak Endri Julianto, Bu. Seperti itu. Oh iya, Bu. Oke. Nanti insya Allah saya amati prinsip-prinsip kucing apa yang telah Ibu berikan atau jalankan pada saat proses kucing dengan Pak Endri Yulianto. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan dari Kusi Putri itu apa ya kira-kira? Untuk indikator ketercapaiannya, saya menginginkan uh, di sini apa Bu, alur tirtanya bisa tercapai dengan baik Bu, seperti itu. Jadi nanti ada agenda kucing yang menghasilkan hasil yang maksimal seperti itu Bu. Oh ya baik Bu, mudah-mudahan dari proses ini nanti bisa memberikan dampak positif atau hal positif kepada kusi dari Putri seperti itu. Monggo Ibu dilanjutkan proses kusingnya seperti itu. Iya, Baik, baik Bu Retno, terima kasih Bu. Mohon waktunya ya Bu Retno ya. monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Endri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Iya, Pak. Bagaimana Pak Endri kabarnya hari ini, Pak Endri? Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesehatan Ibu, kabar baik dan semoga Putri juga demikian diberikan kesehatan dan tentunya dalam keadaan baik. Halo Putri. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Pak Hendri. Halo, Halo Putri, nggih. ada Pak suara saya? Bisa Ya, terdengar. terdengar nggih? Nggih, Bu. Nggih, nggih, Pak. Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Monggo. Nggih. Ya Pak Hendri, baik. Adakah sesuatu yang ingin Bapak Hendri bicarakan pada kesempatan kali ini, Pak? Nggih, hari ini mungkin saya mohon sedikit waktu ataupun kesempatan dari Ibu Tri untuk saya ajak ngobrol, berbicara santai, berdiskusi terkait ataupun berkaitan dengan hal-hal yang saya alami di sekolah seperti itu, Ibu. Baik Pak Hendri, mohon silakan untuk menyampaikan apa yang sedang Bapak hadapi. Kebetulan hari ini saya free Pak, nggih, tidak ada agenda apa-apa. Monggo Pak Hendri, dipersilakan. Oke, baik Ibu. Jadi seperti ini Bu Tri, di sekolah saya ataupun hal yang saya alami di sekolah, mungkin ada beberapa rekan sejawat mungkin yang sulit untuk diajak bergerak dalam program guru penggerak yang saya sedang ikuti saat ini, Ibu. Seperti itu. Oh, begitu. Jadi permasalahan Pak Hendri, ada teman sejawat yang sulit diajak bergerak, sedangkan Pak Hendri sendiri sekarang sedang melaksanakan program calon guru penggerak seperti itu ya Pak ya? Betul, Ibu. Nggih. Oh ya, kira-kira hal apa yang membuat Bapak merasa seperti itu? Ada penilaian terhadap teman sejawat yang kurang begitu merespon kegiatan Bapak? Nggih, mungkin bisa dimulai ataupun bisa saya sampaikan dimulai dengan apa namanya kurangnya semangat ataupun apa namanya nggih daya tarik yang mereka tunjukkan terkait apa namanya program dari diklat guru penggerak yang saya ikuti seperti itu, Ibu. Oh, begitu Pak Hendri. Iya. Sedangkan di sini sebenarnya Pak Hendri sudah melakukan apa ya Pak dalam program-program sebagai calon guru penggerak tersebut di sekolah yang saat ini sedang Bapak laksanakan? Nggih, mungkin saya sebenarnya ingin sekali mengajak warga di sekolah saya, khususnya di rekan sejawat saya untuk mulai ataupun merintis komunitas praktisi yang di dalamnya nanti bisa ada kegiatan untuk saling berdiskusi, saling berbagi, ataupun mencari solusi permasalahan yang dihadapi di kelas oleh rekan-rekan saya dalam kegiatan mengajar seperti itu, Ibu. Oh, baik, luar biasa. Nggih, Pak Endri, sebenarnya Pak Endri sudah melakukan langkah-langkah tersebut. Hanya saja ada teman sejawat yang kurang begitu merespon seperti itu, Pak. Kalau saya analisa di sini, Pak, ya, mungkin memang kesadaran dari teman Bapak tersebut memang masih kurang tentang adanya program calon guru penggerak. Menurut saya Pak Endri bisa memberikan pengertian apa sebenarnya uh, guru penggerak tersebut, Pak. Langkah awalnya mungkin seperti itu, Pak. Jadi memberikan pengertian dulu sebenarnya apa toh guru penggerak itu, kemudian apa program-programnya dari calon guru penggerak itu, kemudian apa nanti efeknya, dampaknya terhadap kemajuan pendidikan di sekolah. Mungkin seperti itu dulu, Pak, langkah awalnya. Mungkin Pak Endri bisa melaksanakan. Nggih, baik, Ibu. Jadi mungkin seperti yang Ibu Tri sampaikan tadi, saya apa namanya harus melakukan pemahaman, memberi pemahaman dulu terkait Iya, program guru betul. penggerak yang sedang saya ikuti supaya rekan-rekan di sekolah mungkin bisa apa lebih tertarik, bersemangat untuk bergabung dan tentunya juga hal ini untuk
memajukan sekolah ataupun instansi pendidikan tempat saya bekerja seperti itu ini, Ibu. Iya. Kemudian langkah selanjutnya setelah memberikan pemahaman Pak Hendri, mungkin Pak Hendri bisa memberikan contoh nggih. Contoh kegiatan-kegiatan selama Pak Hendri mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Kemudian Bapak Hendri praktekkan di kelas-kelas. Kemudian eh, Pak Hendri minta teman sejawat tersebut untuk sebagai supervisi atau sebagai pengamat atau sebagai observer. Jadi beliau bisa mengamati langsung. Oh, sebenarnya program yang Pak Hendri lakukan itu sangat luar biasa, sangat memberikan inspirasi kepada praktek pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di sekolah. Dengan begitu kan dengan sendirinya teman Bapak tersebut akan menyadari bahwa sebenarnya program-program guru penggerak itu adalah program yang sangat luar biasa untuk bisa dipraktekkan di sekolah. Jadi yang tadinya mungkin kurang begitu merespon, kurang begitu memahami, mungkin teman Pak Hendri itu tidak merespon atau kurang merespon itu karena beliau itu belum paham Pak, apa itu sebenarnya guru penggerak dan program-programnya yang begitu luar biasa seperti itu Pak. Jadi mulai langkah awalnya setelah melakukan atau memberikan pemahaman, Pak Hendri bisa mempraktekkan langsung apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Pak Hendri selama mengikuti program calon guru penggerak seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu. Jadi mungkin akan saya mulai terapkan untuk hal-hal yang tadi sudah Ibu sampaikan terkait hal yang saya alami, dan semoga nanti juga setelah saya menerapkan hal tersebut, rekan-rekan di sekolah saya bisa menjadi lebih bersemangat, lebih merespon, tertarik dengan program guru penggerak yang saya sedang ikuti saat ini seperti itu, Ibu. Iya, Pak Hendri. Jadi sesuai dengan apa nggih logo atau moto di guru penggerak yaitu tergerak, bergerak, kemudian menggerakkan. Jadi di sini Pak Hendri sudah tergerak dulu, kemudian setelah tergerak Pak Hendri kemudian bergerak untuk mengikuti apa saja yang menjadi program guru penggerak. Setelah itu Pak Hendri bisa menggerakkan teman-teman. Insya Allah nanti Pak lambat laun namun pasti nggih. Nanti insya Allah teman-teman Bapak akan mengikuti, juga akan merespon, bahkan memberikan dukungan yang penuh kepada Pak Hendri tentang apa calon guru penggerak atau program calon guru penggerak yang saat ini sedang Pak Hendri ikuti. Selain itu Pak Hendri mungkin juga bisa berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah nggih Pak dalam melaksanakan program-program tersebut sehingga baik Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah maupun dengan teman sejawat mereka akan menyadari penuh apa sebenarnya guru penggerak itu dan bagaimana sepak terjangnya di dunia pendidikan seperti itu Pak Hendri. Mudah-mudahan apa yang ingin Pak Hendri lakukan nanti berjalan dengan sukses Pak Hendri ya, tetap semangat nggih. Amin. Terima kasih Ibu atas solusi dari permasalahan yang saya hadapi sudah disampaikan oleh Ibu, dan semoga ke depan juga bisa saya terapkan dengan baik sehingga bisa membawa dampak yang positif bagi sekolah maupun dunia pendidikan yang kita ikuti sekarang ini. Seperti itu Ibu. Iya Pak Hendri, amin, amin nggih luar biasa nggih. Terima kasih Pak Hendri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana Putri, dan begitu menarik sekali proses coaching yang dilakukan Putri dengan Pak Hendri. Tetapi di sini saya Ya, akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Putri terkait dengan hasil coaching yang dilakukan oleh Putri dengan Pak Hendri Yulianto seperti itu. Yang pertama yaitu apa yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching tersebut, Bu? Iya, Bu Retno, terima kasih sekali Bu Retno
tadi sudah meluangkan waktu untuk mengadakan pengamatan atau sebagai observer dalam pelaksanaan praktek coaching saya dengan Pak Endri ya Bu Retno. Sesuai Nggih. dengan pertanyaan Bu Retno yang pertama yaitu apa yang sudah saya lakukan bersama Pak Endri tadi dalam praktek coaching ya Bu. Saya Nggih. merasa di sini saya bersama Pak Endri sudah hadir penuh Bu melakukan agenda tersebut. Jadi tidak ada kegiatan lain baik saya maupun Pak Endri. Jadi fokus pada pelaksanaan coaching pada hari ini Bu Retno. Ya, terima kasih Putri. Tadi juga saya melihat di mana Putri itu sangat antusias sebagai coach dan juga Pak Endri sebagai coach. Beliau juga terlihat mendapatkan solusi seperti itu. Kemudian saya di sini tadi sebagai observer yaitu mencatat beberapa hal yang sudah dilakukan pada saat proses coaching, yaitu satu itu alur TERTA sudah ada atau sudah urut dalam penerapannya. Kemudian yang kedua sudah ada aksi seperti itu dan sudah sesuai dengan tujuan. Kemudian juga Kuci sudah memberikan solusi kepada kucinya seperti itu Bu. Kemudian Iya Bu. kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan kepada Kuci Putri seperti itu Bu. Baik Bu Retno, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kira-kira saya ingin memberikan atau memberikan rangsangan kepada coach saya. Jadi saya agar cara berpikirnya mulai berkembang seperti itu dalam menyelesaikan masalah tadi Bu. Jadi saya juga akan meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa memberikan apa nggih langkah awal dari apa yang seharusnya Pak Endri lakukan seperti itu Bu. Jadi saya bisa mungkin membangkitkan motivasi seperti itu Bu Retno agar Pak Endri lebih bersemangat lagi dalam menjalankan program guru penggerak walaupun ada teman sejawatnya yang kurang begitu merespon Bu. Jadi mudah-mudahan di sini dengan tadi adanya sharing atau obrolan sama saya bersama Pak Endri bisa memberikan solusi kepada Pak Endri seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Putri. Alhamdulillah ya proses coaching berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Pak Endri sebagai kusi mendapatkan solusi untuk kedepannya dan bisa diterapkan di sekolah untuk teman sejawatnya yang semoga mereka juga tergugah untuk mengikuti program guru penggerak seperti itu Bu. Baik, ya Bu Retno. Mungkin hanya sampai di sini dulu Bu. Kita bisa lanjutkan besok lain kali. Baik, Iya, saya akhiri. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama Putri. Ya.